Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, pekan ini kita akan belajar tentang teks narasi. Nah, mungkin sebelumnya kita juga pernah belajar tentang mengidentifikasi sebuah film atau cerita pendek tentang teks narasi. Nah, berikut adalah kita akan menjelaskan tentang pengertian teks narasi dan juga struktur dari teks narasi. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Pertama yang akan kita bahas dalam sebuah teks narasi adalah tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi adalah berupa teks yang menceritakan atau menjelaskan, menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu, Jadi sekali lagi Ibu katakan bahwa teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara detail yang disajikan berdasarkan urutan waktu. Itu adalah pengertian dari teks narasi. Nah, berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang struktur teks yang terdapat di dalam teks narasi. Kira-kira apa saja struktur teks yang terdapat di dalam teks narasi atau cerita imajinasi? Nah, kita lihat yuk penjelasan berikut ini. Baik, sekarang kita akan belajar tentang struktur dari teks narasi. Nah, dalam teks narasi terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama adalah orientasi. Yang kedua adalah komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Yang terakhir adalah resolusi. Jadi ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Baik, akan kita bahas satu persatu. Apa itu orientasi, komplikasi, dan resolusi? Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan cerita, berupa gambaran sebuah latar atau tokoh dalam sebuah cerita. Jadi dalam cerita tersebut biasanya pada paragraf awal atau pada awal cerita yang dikemas adalah tentang pengenalan sebuah cerita, yaitu berupa latarnya, kemudian tokohnya, lalu bisa juga karakter tokohnya dan lain sebagainya, Itu yang dimaksud dengan orientasi. Yang kedua berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah berupa awal munculnya sebuah konflik dalam suatu cerita. Nah, konflik di sini bisa berupa konflik batin ataupun konflik fisik. Maksudnya dari konflik batin biasanya tokoh berkonflik dengan dirinya sendiri, Nah, sedangkan kalau konflik fisik biasanya si tokoh ini berkonflik dengan lawan. Jadi ada lawannya, Itu yang dimaksud dengan konflik fisik. Yang terakhir adalah resolusi. Nah, resolusi di sini yaitu biasanya terdapat dalam bagian akhir cerita, yaitu berupa penyelesaian masalah. Kalau tadi komplikasi berupa awal munculnya konflik atau masalah, dan pada bagian resolusi ini yaitu tentang penyelesaian sebuah masalah dalam cerita. Nah, di akhir cerita itu biasanya sebuah cerita bisa dikemas. Akhir ceritanya bisa berupa sad ending atau happy ending. Cerita yang bisa berupa kesedihan ataupun endingnya berupa kebahagiaan dalam sebuah cerita. Bagaimana? Sudah lebih jelas tentang struktur teks narasi? Nah, berikut adalah contoh dari penerapan struktur dalam teks narasi. Silahkan disimak dan dibaca ya.
Baik, itulah tadi tentang pengertian dan struktur dari teks narasi. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pekan berikutnya dalam pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.